Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaningsi dari kelas akuntansi A2. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai utang pajak, wesel bayar, utang dividen, obligasi, dan modal depositor. Yang pertama, utang pajak. Utang pajak itu sendiri merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang, dan yang kedua perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia. Kemudian timbulnya utang pajak. Utang pajak dapat timbul apabila terjadi peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu sasaran pemajakan. Kemudian timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya, yaitu yang pertama ajaran formil dan yang kedua ajaran material. Ajaran formil yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, ajaran material yaitu utang pajak yang timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, keasaan keadaan. Yang ketiga, peristiwa. Kemudian sifat utang pajak. Sifat utang pajak bersifat memaksa yang bisa dilakukan melalui surat paksa hingga pemberitahuan melaksanakan penyitaan. Yang kedua, dapat pula wajib pajak yang terutama menunjuk orang lain yang untuk melunasi utang pajak yang dimilikinya. Yang ketiga, utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Yang keempat, dapat dilakukan penyanderaan atau pencegahan untuk keluar dari wilayah Indonesia selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi. Kemudian mempunyai hak mendahulu terhadap utang lain. Berakhirnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, penghapusan utang. Yang keempat, kedaluarsa. Dan yang kelima, pembebasan. Wesel bayar. Wesel bayar bisa juga disebut sebagai utang wesel. Wesel bayar merupakan perjanjian tertulis yang dibuat perusahaan untuk membayar kepada kreditur sejumlah tertentu termasuk bunga pada tingkat yang disepakati. Karakteristik wesel bayar. Yang pertama, dibuat dari sudut pandang peminjam. Di sini wesel akan menjadi salah satu tanda atau bukti yang resmi untuk memberi pinjaman dalam menagih utang yang sudah diberikan pada pihak peminjam. Yang kedua, bertambah di sisi kredit. Dalam sebuah jurnal wesel, jenis bayar akan bertambah di sisi kredit, tapi perlu dicatat wesel ini juga bisa saja masuk pada sisi debit. Yang ketiga, wesel bayar. Wesel bayar termasuk pasifa. Utang wesel ini merupakan jenis kewajiban dari penerbit wesel untuk melakukan pelunasan pada pihak lain. Utang dividen. Utang dividen adalah dividen payable, yaitu bagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Obligasi konversi adalah obligasi yang mengizinkan pemegang obligasi untuk menukarkan obligasi yang dipegangnya dengan sejumlah saham perusahaan tersebut. Perusahaan penerbit. Obligasi tukar atau dikenal juga dengan nama yang memperkenalkan pemegang obligasi untuk menukarkan
obligasi yang dipegangnya dengan saham perusahaan selain daripada saham perusahaan penerbit, biasanya dengan saham anak perusahaan penerbit. Kemudian jenis-jenis dividen. Yang pertama, cash dividend adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Kemudian property dividend adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk benda barang. Yang ketiga, stock dividend, yaitu dividen berupa saham atau stok yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, stock rights adalah dividen berupa surat untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga yang lebih murah. Yang kelima, scrip dividend berupa janji tertulis perusahaan untuk membagikan dividen di kemudian hari dalam bentuk suatu promise. Yang keenam, liquidating dividend adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan yang akan melikuidasi perusahaan dan mengembalikan semua aset bersih kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Kemudian obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman yang sudah jatuh tempo. Proses penerbitan obligasi. Proses penerbitan obligasi pada umumnya dikenal dalam penerbitan suatu obligasi adalah melalui peminjaman emisi atau juga dikenal dengan istilah underwriting. Dengan penjaminan emisi, satu atau lebih perusahaan sekuritas akan membentuk suatu sindikasi guna membeli seluruh obligasi yang diterbitkan oleh penerbit dan menjualnya kembali kepada para investor. Pada penjualan obligasi, pemerintah biasanya melalui proses lelang. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengeluarkan peraturan OJK PJOK tentang penerbitan obligasi atau suku daerah. Kemudian fitur-fitur pada obligasi, yang pertama yaitu nilai nominal, yang kedua harga penerbitan, yang ketiga tanggal jatuh tempo, yang keempat kupon, yang kelima tanggal kupon, yang keenam dokumen resmi, yang ketujuh hak opsi, yang kedelapan hak pelunasan, yang kesembilan hak jual, dan yang kesepuluh tanggal pelaksanaan opsi dan dana jaminan. Modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Jadi modal disetor adalah modal yang secara nyata telah disetor kepada perusahaan. Contohnya pada akte pendirian perusahaan tertulis bahwa terdapat modal sebesar 1 miliar. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.